Saat aku berdiri di panggung itu dengan Troy berat di tangan, jantungku berdegup kencang seperti ingin meledak. Dan yang terpenting, terima kasih kepada istriku Lina yang selalu ada di sisiku sepanjang perjalanan ini, kataku dengan suara yang mantap meski tanganku gemetar. Saat itu seluruh aula penghargaan di Grand Ballroom Jakarta seolah berhenti bernapas. Kemudian seperti gelombang yang pecah, beberapa orang mulai berdiri tepuk tangan bergema, tapi aku melihat wajah-wajah lain yang memucat mata yang melebar karena kaget. Ini adalah malam yang seharusnya menjadi puncak karirku sebagai penulis dan aktivis hak perempuan, tapi kini menjadi awal dari badai yang lebih besar. Lampu sorot menyilaukan mataku, tapi aku tetap tersenyum menatap ke arah Lina yang duduk di baris depan dengan mata berkaca-kaca. Aku tahu risiko ini besar di Indonesia di mana norma masyarakat masih sangat kuat, tapi aku sudah lelah menyembunyikan siapa diriku sebenarnya. Ketika aku turun dari panggung, langkahku terasa ringan tapi dadaku penuh gejolak. Lina langsung memelukku erat di belakang panggung. "Kau berani sekali, Nadia," dibisiknya, suaranya penuh kebanggaan tapi juga khawatir. Aku mengangguk, tapi sebelum kami sempat berbicara lebih lanjut, ponselku sudah berdering tanpa henti. Nomor ayahku muncul di layar. Aku menarik napas dalam-dalam dan mengangkatnya. "Apa yang kau lakukan, Nak? Kau mempermalukan seluruh keluarga. Disebut perempuan jahat karena punya istri. Apa kata tetangga dan saudara-saudara kita di Surabaya?" Suara ayahku menggelegar penuh amarah yang sudah lama terpendam. Ibuku menangis di latar belakang. "Kami sudah bilang dulu jangan seperti ini, tapi kau tidak pernah dengar." Kata-kata itu menusuk seperti pisau, tapi aku sudah siap. Atau setidaknya aku pikir begitu. Malam itu berita langsung meledak di media sosial. Judul berita online bermunculan, penulis terkenal Nadia Wijaya disebut perempuan jahat karena umumkan punya istri di panggung penghargaan. Komentar membanjiri, "Ini memalukan bagi perempuan Indonesia, dia merusak norma agama." Tetapi ada juga yang membela, "Berani sekali dia akhirnya jujur." Aku duduk di sofa apartemen kami di Jakarta dengan Lina di sampingku, tangan kami saling genggam. "Mereka tidak tahu apa yang kita lalui," kataku pelan. Lina mengangguk, "Tapi kau sudah melakukannya, Nadia. Ini langkah pertama untuk hidup jujur." Kata-katanya menghangatkan hatiku, tapi ingatan masa lalu mulai muncul seperti kabut yang perlahan terangkat. Dulu di tahun 2008 aku masih mahasiswa Universitas Indonesia. Kampus ramai dengan mahasiswa dari seluruh Indonesia. Aku bertemu Sinta di kelas sastra. Dia gadis Bandung yang ceria, rambutnya selalu dikat ponytail, matanya berbinar saat berdiskusi tentang buku-buku klasik. Kami langsung akrab. Setiap sore kami duduk di taman kampus berbagi cerita tentang mimpi dan keluarga. Perlahan perasaan itu tumbuh lebih dari persahabatan. Aku merasa hidupku lengkap saat bersamanya. Tapi saat aku cerita ke orang tua di Surabaya, reaksi mereka seperti petir menyambar. Ayahku yang kaku, seorang pegawai negeri, langsung marah, "Tidak boleh, Nadia. Ini dosa, ini memalukan keluarga kita. Kalau kau teruskan, aku akan putuskan hubungan." Ibuku menangis memohon, "Pikirkan masa depanmu, Nak, jangan rusak karena ini." Tekanan itu begitu berat. Aku mudah takut kehilangan segalanya. Akhirnya di sebuah sore hujan di taman kampus, aku mengatakan kata-kata yang masih kuingat sampai sekarang. "Ma, Sinta, kita hanya teman biasa. Aku tidak bisa seperti ini." Air mata Sinta jatuh deras, dia memeluk tasnya dan pergi tanpa kata.
Aku berdiri di sana basah kuyup oleh hujan merasa hatiku hancur tapi aku yakin itu pilihan benar saat itu. Sekarang 15 tahun kemudian saat pidatoku mengguncang aula ingatan itu kembali menghantuiku. Apakah aku masih orang yang sama yang pernah menolak cinta sejati karena takut? Lina menyentuh bahuku. Kau baik-baik saja? Tanyanya lembut. Aku mengangguk tapi di dalam hatiku badai mulai bergolak. Malam itu aku tidak bisa tidur. Ponsel terus bergetar pesan dari teman lama. Nadia, apa yang terjadi? Kau benar-benar punya istri sekarang. Pagi harinya berita semakin gila. Televisi lokal menayangkan klip pidatoku berulang-ulang. Keluarga besar di Surabaya mengirim pesan kelompok penuh kecaman. Saudara sepuku yang paling occult, kau sudah gila Nadia. Kami malu punya saudara seperti kau. Aku mencoba menjawab dengan tenang, ini hidupku, aku berhak bahagia. Tapi kata-kata itu terasa hampa. Lina membuat kopi untukku, kita hadapi bersama ya. Kami duduk di balkon apartemen memandang kota Jakarta yang sibuk di bawah. Aku tahu ini baru permulaan. Konfrontasi demi konfrontasi akan datang dan masa lalu yang kukubur rapat-rapat mulai bangkit. Aku tidak tahu apakah aku siap tapi aku tidak punya pilihan lagi. Pagi berikutnya pintu apartemen kami diketuk keras. Aku membuka dan melihat adikku Rian berdiri dengan wajah merah padam. Kakak gila ya? Semua orang di Surabaya bicara tentang kakak. Ibu menangis semalaman, ayah tidak mau makan. Suaranya gemetar antara marah dan sedih. Aku menariknya masuk dulu Rian, kita bicara baik-baik. Lina duduk di sofa memberi kami ruang. Rian menatap Lina sekilas lalu berpaling dekat. Tahu tidak, ini dosa besar di mata masyarakat kita. Bagaimana kakak bisa umumkan seperti itu di depan umum? Sekarang nama keluarga kita tercoreng. Aku duduk di depannya, tanganku dingin. Rian, aku sudah lelah berpura-pura. Selama 15 tahun aku menahan ini. Aku mencintai Lina dan dia istriku. Rian menggeleng kakak, ingat dulu waktu kuliah. Waktu kakak hampir bikin ayah stroke karena cerita tentang teman cewek itu. Kakak sudah janji akan berubah. Kata-kata itu seperti tamparan. Ingatan tentang Sinta kembali membanjiri. Saat itu setelah aku menolaknya, Sinta menghilang dari kampus. Aku mendengar dia pindah ke universitas di luar kota lalu ke luar negeri. Aku mencoba melupakan dengan menikah dengan pria pilihan orang tua tapi pernikahan itu hanya bertahan 2 tahun. Setelah cerai aku bertemu Lina di sebuah seminar hak perempuan di Jakarta. Cinta kami tumbuh pelan tapi pasti. Lina yang sabar yang mengajariku menerima diriku sendiri. Tapi sekarang konfrontasi dengan adikku membuat luka lama terbuka lagi. Rian, aku tidak menyesal, kataku pelan. Tapi aku menyesal karena pernah menyakiti seseorang dulu karena takut. Rian pergi dengan pintu dibanting. Lina memelukku, kau kuat Nadia. Tapi aku tidak merasa kuat. Siang itu media datang ke depan gedung apartemen. Kamera dan mikrofon menyorot saat aku keluar untuk rapat dengan penerbit. Bu Nadia, bagaimana tanggapan Anda atas tuduhan perempuan jahat dari masyarakat? Tanya seorang reporter. Aku berhenti sejenak, saya bukan perempuan jahat. Saya hanya perempuan yang mencintai dengan tulus. Jawaban itu langsung viral. Malam harinya saat aku sedang memeriksa email, pesan dari nomor tak dikenal masuk. Nadia, ini Sinta. Aku lihat beritamu.
Kita perlu bicara. Jantungku hampir berhenti. Sinta. Nama yang sudah 15 tahun tidak kudengar. Aku membaca pesan itu berulang. Lina melihat wajahku, "Jada apa?" Aku menunjukkan pesan itu. "Dia teman lamaku," kataku pelan. Lina mengangguk, "Kalau kau perlu bicara lakukanlah. Aku percaya padamu." Malam itu aku tidak bisa tidur. Flashback datang lagi. Aku ingat hari terakhir dengan Sinta di taman kampus, hujan deras, dia menangis. "Kenapa, Nadia? Aku pikir kau juga mencintaiku." Aku hanya diam karena takut. Sekarang Sinta kembali dan aku tahu ini akan membuka semua luka. Keesokan paginya aku bertemu Sinta di sebuah kai kecil di kawasan Kemang. Dia masih cantik meski usia sudah 35, rambutnya pendek, sekarang matanya masih sama berbinar. "Halo Nadia," sapanya, suaranya tenang tapi ada getar. Kami duduk berhadapan. "Aku lihat pidatomu. Berani sekali." Aku menunduk. "Sinta, aku minta maaf." Dia tersenyum pahit. "Ma yang terlambat 15 tahun ya." Percakapan itu panjang. Dia cerita setelah aku tolak dia pergi ke Australia kuliah dan bekerja di sana. Tapi luka itu tetap ada. Dia tidak pernah menikah. Aku pikir aku tidak bisa lagi percaya pada siapapun setelah itu, katanya. Aku merasa duniaku runtuh. Lina menunggu di rumah, tapi saat ini aku merasa seperti pengkhianat lagi. Berita semakin membesar. Kantor penerbitku menelepon Nadia, ada beberapa klien yang membatalkan kontrak karena kontroversi ini. Suara manajerku terdengar khawatir. Aku duduk di meja kerja, tanganku gemetar. Lina memijat bahuku. "Kita bisa lewati ini." Tapi di dalam hati ku rasa bersalah semakin besar. Pertemuan dengan Sinta kemarin membuatku sadar bahwa penolakanku dulu bukan hanya menyakiti dia tapi juga diriku sendiri. Malam itu aku mimpi buruk. Aku melihat Sinta menangis di taman kampus, lalu wajah ayahku marah dan Lina yang menatap kecewa. Aku bangun berkeringat dingin. Pagi harinya keluarga besar mengadakan pertemuan darurat, video call. Ayahku memimpin. "Nadia, kau harus minta maaf secara publik. Bilang itu kesalahan. Kita bisa bilang kau sedang stres." Aku menggeleng di layar. "Tidak, ayah. Ini bukan kesalahan. Ini siapa aku." Ibuku menangis lagi. "Kami malu, nak. Tetangga sudah bertanya-tanya. Saudara-saudara menambahkan kecaman, kau egois, Nadia." Konfrontasi itu berlangsung 2 jam. Saat video call selesai, aku menangis di pelukan Lina. "Mereka tidak mengerti," kataku. Lina mengusap rambutku. "Suatu hari mereka akan mengerti." Sementara itu Sinta mengirim pesan lagi. "Aku masih di Jakarta. Mau ketemu lagi." Aku ragu tapi akhirnya setuju. Kami bertemu di taman kota yang sama seperti dulu meski sekarang sudah modern. "Nadia, kau bahagia dengan Lina?" tanyanya langsung. Aku mengangguk iya. "Tapi aku tidak pernah melupakan apa yang kulakukan padamu." Sinta menatap jauh. "Jaku hampir bunuh diri dulu setelah kau tolak. Tapi aku bangkit. Sekarang aku punya hidupku sendiri di Australia." Kata-kata itu seperti pisau. Aku meminta maaf lagi dengan air mata. Dia memelukku sekilas. "Demaku sudah kuberikan tapi luka itu tetap ada." Pulang ke rumah aku cerita semuanya pada Lina.
Dia mendengarkan tanpa menghakimi. Kau harus selesaikan masa lalu itu Nadia supaya kita bisa maju. Media terus menyerang. Sebuah acara televisi mengundangku untuk wawancara tapi aku tolak. Teman-teman lama dari kampus mulai muncul di media sosial. Nadia dulu sudah aneh sekarang terbukti. Rasa bersalah semakin menumpuk. Aku mulai menulis di buku harian tentang semua itu. Malam demi malam aku mengetik cerita masa laluku. Lina mendukung, tulis saja itu akan menyembuhkan. Tapi setiap kata yang kutulis membuatku semakin sadar betapa dalam luka yang kutinggalkan. 2 minggu setelah pidato kontroversi itu undangan datang lagi. Sebuah organisasi hak perempuan mengadakan seminar di Bandung. Aku diundang sebagai pembicara. Awalnya aku ragu tapi Lina mendorong, ini kesempatanmu untuk bicara lebih dalam. Aku setuju. Saat tiba di Bandung aku bertemu Sinta lagi secara tak sengaja. Dia sedang ada urusan di sana. Kami minum kopi bersama. Kau berubah Nadia, katanya lebih berani. Aku tersenyum pahit tapi terlambat untuk kita. Dia menggeleng, bukan untuk kita tapi untuk dirimu sendiri. Percakapan itu membuatku berpikir ulang tentang segalanya. Kembali ke Jakarta keluargaku datang tiba-tiba. Ayah dan ibu datang ke apartemen. Kami ingin bicara langsung, kata ayahku dingin. Mereka duduk di ruang tamu menatap Lina dengan curiga. Kami tidak setuju dengan pilihanmu tapi kami masih keluargamu, kata ibuku pelan. Ayahku menambahkan, tetapi jangan harap kami akan terima ini sepenuhnya. Konfrontasi itu panjang. Aku cerita tentang Sinta, tentang bagaimana tekanan mereka dulu membuatku menyakiti orang lain. Ayahku terdiam lama. Kami hanya ingin yang terbaik untukmu waktu itu, katanya suaranya lemah. Untuk pertama kalinya aku melihat ayahku tidak sekaku biasanya. Malam itu setelah orang tuaku pulang aku dan Lina berbicara panjang. Aku ingin meminta maaf secara resmi pada Sinta di depan umum, kataku. Lina mengangguk, kalau itu yang kau butuh lakukanlah. Keesokan harinya aku hubungi Sinta. Kami bertemu lagi di kai yang sama. Aku minta maaf dengan tulus, aku dulu pengecut Sinta. Aku menolakmu karena takut. Sekarang aku tahu itu salah besar. Sinta menangis pelan, terima kasih Nadia. Aku sudah makan kau sejak lama tapi mendengarnya sekarang berarti banyak. Kami berpelukan sebagai teman. Bukan kekasih tapi sebagai dua orang yang pernah saling mencintai. Berita tentang pertemuan kami bocor ke media. Judul baru muncul, Nadia Wijaya bertemu mantan kekasih sesama jenis setelah kontroversi istri. Masyarakat semakin heboh. Tapi aku merasa lebih ringan. Rasa bersalah mulai berkurang. Lina memelukku malam itu, kau sedang menyembuhkan dirimu sendiri. Aku tahu perjalanan masih panjang tapi setidaknya aku mulai melangkah. Seminar di Bandung berjalan lancar meski ada demonstran kecil di luar gedung yang membawa spanduk tolak LGBT. Aku tetap bicara tentang hak perempuan dan keberanian jujur pada diri sendiri. Tepuk tangan di akhir membuatku yakin bahwa ada orang yang mengerti. Setelah seminar Sinta datang mendekat, pidatomu bagus. Kami berjalan bersama di taman dekat NW. Dia cerita tentang hidupnya di Australia, pekerjaannya sebagai dosen. Aku sudah bahagia sekarang, katanya. Aku senang mendengarnya. Tapi di dalam hatiku masih ada sedikit penyesalan. Kembali ke Jakarta keluarga besar mulai melunak.
Saudara sepuku yang dulu paling okal menelepon jemaah kalau dulu kasar. Kami masih sayang kakak. Kata-kata itu seperti obat. Ayahku bahkan mengirim pesan pulanglah ke Surabaya kapan-kapan. Aku menangis saat membacanya. Lina tersenyum dilihat. Mereka mulai menerima. Tapi masyarakat luas masih terpecah. Ada yang memuji, ada yang menghujat. Aku memutuskan untuk menulis buku baru tentang perjalanan ini. Judul sementara Rahasia yang Terkuak. Satu malam Sinta menelepon dari Australia. Aku bangga padamu Nadia. Teruslah berjuang. Telepon itu menutup lingkaran. Aku sadar bahwa penebusan bukan berarti kembali bersama tapi menerima masa lalu dan maju. Lina dan aku semakin dekat. Kami merencanakan liburan kecil ke Bali untuk menyembuhkan luka. Di pantai Kuta aku memeluk Lina erat, terima kasih sudah sabar menunggu aku. Dia mencium keningku, kita bersama selamanya. Tapi konflik belum selesai. Sebuah kelompok konservatif mengajukan petisi untuk mencabut penghargaanku. Berita itu membuatku gelisah lagi. Aku menghadiri sidang kecil di organisasi penghargaan. Di sana aku bicara lagi tentang kebenaran dan cinta. Mereka memutuskan mempertahankan penghargaanku. Kemenangan kecil itu membuatku lebih kuat. Bulan-bulan berikutnya hidupku mulai tenang. Buku baru ku terbit dan langsung laris. Banyak pembaca yang menulis surat terima kasih karena berani berbagi cerita seperti ini. Sinta mengirim email, bukumu menyembuhkan aku juga. Keluargaku di Surabaya mulai mengundang Lina untuk lebaran tahun depan meski masih canggung. Ayahku bahkan bertanya bagaimana cara kalian menjalani rumah tangga. Aku tersenyum menjawab dengan sabar. Rasa bersalah yang dulu menghantuiku sekarang menjadi kekuatan. Aku belajar bahwa menolak cinta karena tekanan bukan berarti akhir tapi awal dari perjuangan yang lebih besar. Suatu sore di balkon apartemen aku dan Lina memandang matahari terbenam di Jakarta. Kau sudah bahagia sekarang? Tanyanya. Aku mengangguk, lebih dari itu. Aku sudah utuh. Kami berpelukan lama. Angin malam membawa aroma kota yang sibuk. Aku tahu perjalanan ini belum selesai tapi aku siap menghadapi apapun. Masa lalu tidak lagi mengikatku. Sekarang aku hidup untuk masa depan bersama Lina dan dengan damai pada diri sendiri. Apakah benar bahwa menyangkal cinta sejati karena tekanan masyarakat selalu salah atau itu hanya bagian dari perjuangan hidup yang harus diterima dan diperbaiki?